Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan saya, Khafifah Hurainun. Video kali ini saya akan membahas tentang validitas dan realitas. Langsung saja, validitas itu merupakan dukungan bukti dan teori terhadap penafsiran skor tes sesuai dengan tujuan penggunaan tes. Oleh karena itu, validitas merupakan fundamen paling dasar dalam mengembangkan dan mengevaluasi dalam suatu tes. Proses validitas itu mengumpulkan bukti-bukti untuk menunjukkan dasar saintifik penafsiran skor seperti yang direncanakan menurut Mardapi tahun 2008. Istilah validitas ini banyak dipakai antara lain yang dalam penelitian, yaitu validitas eksperimen, validitas pengukuran, dan validitas butir. Oleh karena itu perlu hati-hati dalam mempergunakan istilah validitas yang memungkinkan terjadinya perbedaan pada istilah tersebut. Validitas pengukuran itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu validitas kriteria, dan yang ketiga yaitu validitas konstruk. Validitas kriteria ini dibagi menjadi 2, yaitu validitas prediktif dan validitas konkuren. Langsung saja yang pertama yaitu validitas isi. Validitas isi pada pengukuran adalah kecocokan di antara isi dan alat ukur dengan isi sasaran ukur. Agar dapat dicocokkan, sasaran atribut itu perlu dideskripsikan secara cukup jelas. Yang kedua yaitu validitas kriteria. Validitas kriteria ini kecocokan antara prediktor atau skor prediktor dengan kriteria skor kriteria. Yang terakhir yaitu validitas konstruk. Variabel konstruk adalah variabel yang abstrak hasil konstruksi para pakar. Misalnya pada sikap, motivasi, inteligensi, minat, kecemasan, kegelisahan, frustasi, dan sosialitas. Selanjutnya yaitu realitas. Realitas itu merupakan kemampuan alat ukur memberikan hasil yang konsisten yang stabil bila melakukan pengukuran yang berulang dalam waktu yang berbeda pada objek yang sama. Secara umum ada 4 cara yang sering digunakan untuk mengetahui indeks realitas instrumen. Yaitu metode tes ulang, yang kedua yaitu metode belah 2, yang ketiga metode paralel, dan yang keempat yaitu metode Kuderil-Carson. Yang pertama yaitu metode tes ulang. Dalam metode ini digunakan suatu jenis asesmen yang dilakukan sebanyak 2 kali terhadap kelompok peserta didik yang sama. Yang kedua yaitu metode belah 2. Metode ini pelaksanaan teks itu hanya dilakukan dalam 1 kali, tetapi skor butil yang diperoleh dibelah 2. Misalnya yaitu 1 kelompok pada skor butil dan pada nomor ganjil, dan 1 kelompok pada nomor genap. Yang ketiga yaitu metode bentuk paralel. Pengujian dengan metode ini menggunakan 2 perangkat tes yang disusun dalam ruang lingkup materi yang sama. Yang terakhir yaitu metode Kuderil-Carson. Metode ini bisa menimbulkan bias karena tes merupakan pengulangan dari teks yang sama. Itulah yang sempat saya sampaikan mengenai materi evaluasi pembelajaran tentang validitas dan realitas. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.